Pak Supriyatna, Anda mengalami kecelakaan, kemudian kaki Anda harus diamputasi. Yang menjadi pertanyaan, ternyata Anda masih bekerja di tempat yang sama sampai sekarang. Betul. Menarik karena sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Pak Supriyatna berikut ini. Inilah aktivitas Supriyatna, salah satu karyawan di PT Sunshine Technica Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Kesehariannya Supriyatna bekerja di bagian injection dan melakukan pengecekan material untuk percetakan plastik. Sepintas, tidak ada yang janggal dari aktivitas yang dilakukan Supriyatna. Orang pun tak mengira jika pria yang sudah bekerja sejak tahun 2005 ini pernah mengalami kecelakaan kerja dan harus kehilangan kaki kirinya hingga sebatas lutut. Kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2014 lalu. Saat itu Supriyatna masih bekerja di bagian pengiriman barang. Di hari yang naas tersebut, kaki Supriyatna tertimpa lift barang yang tidak bekerja dengan sempurna. Kaki kiri Supriyatna hancur dan harus segera diamputasi. Melihat kondisi fisiknya yang tak lagi sempurna, Supriyatna shock dan sempat depresi. Dirinya terus dibayangi ketakutan bagaimana hidupnya kelak. Apakah ia masih bisa bekerja dan bagaimana nasib keluarganya? Suami saya kayaknya kuat ya, dia lebih sabar. Kalau saya paling di belakang saya nangis, jadi nggak diliatin gitu. Beruntung Supriyatna menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pasca kecelakaan kerja yang menimpanya, Supriyatna langsung mendapat penanganan medis yang biayanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Supriyatna juga mendapat santunan, terapi, kaki palsu, serta pendampingan untuk pemulihan secara psikologis yang semuanya difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kini, kondisi Supriyatna sudah membaik. Melalui program Return to Work yang digagas BPJS Ketenagakerjaan, Supriyatna bisa kembali bekerja. Wajahnya pun tak lagi muram, tetapi semangat menjalani hari-harinya. Iya, Pak Priyatna, bagaimana kondisi kaki Anda sehingga dokter waktu itu memutuskan memang harus diamputasi juga? Karena kan kakinya hancur, tulangnya juga hancur, jadi harus diamputasi. Tidak bisa dipertahankan waktu itu kata Tidak dokter? bisa karena pembuluh darahnya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ketika dokter mengatakan bahwa kaki Anda sudah tidak bisa dipertahankan, apa yang terpikirkan waktu itu? Ya, saya sangat shock juga sih, karena harus diamputasi. Berapa lama Anda mengalami depresi ketika harus kehilangan kaki? Paling semingguan. Jadi seminggu Anda depresi berat, tapi sesudah itu Anda bisa bangkit kembali. Iya. Bagaimana Anda bisa bangkit secepat itu? Ya, alhamdulillah dari teman-teman, keluarga, istri juga mensupport saya, karena saya juga punya tanggung jawab anak istri. Itu yang mendorong saya harus bersemangat. Jadi anak dan istri memberikan peran ya. Sekali lagi saya selalu ingin memperkenalkan istri-istri yang luar biasa. Nah, bolehkah istrinya Pak Supriyatna untuk berdiri? Ini dia. Baik. Saya juga ingin tahu, atau kami semua selalu ingin tahu, tantangan terberat yang dihadapi ketika seseorang harus diamputasi. Apa yang pertama? Kalau Anda, apa tantangan terberatnya? Alhamdulillah masih bisa seperti biasa. Jadi perusahaan menerima Anda kembali ya? Iya, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Terima kasih kepada perusahaan saya juga sudah menempatkan saya bekerja lagi.
Ini mungkin yang harus ditiru ya. Ya. Tadi disebutkan Anda mendapatkan santunan dari BPJS Dari Ketenaga BPJS Kerjaan. Ketenagakerjaan, ya. Boleh tahu nilainya? 77 juta. 77 juta. Iya. Uang itu Anda pakai untuk apa? Buat warung, gede sawah di kampung. Ini untuk jaga-jaga ya. Iya. Ketika Anda nanti satu hari pensiun, Anda masih tetap secara ekonomi, masih Iya. tetap bisa menghidupi keluarga, begitu? Ya. Baik, Pak Supriyatna, ya itu kisah Anda, dan saya mengundang direksi BPJS Ketenagakerjaan, kebetulan diwakili oleh Pak Ahmad Riyadi dan teman-teman di sini, untuk mendengarkan apa sebenarnya hak dan kewajiban seorang pekerja, sehingga kalau itu terjadi pada kita, mudah-mudahan tidak tentu saja, tapi kita sudah tahu apa hak-hak kita. Dan pertanyaan saya pertama, BPJS Ketenagakerjaan ini tugasnya apa sih? Mungkin sebelum saya menjelaskan tugas, saya ingin menjelaskan terhitung sebagai amanah Undang-Undang 24 tahun 2011, 1 Januari kita BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya Jamsostek itu berdiri dan akan beroperasional penuh 1 Juli 2015. Saat ini kita menyelenggarakan 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan 1 Juli 2015 akan ada satu program, jaminan pensiun. Selama ini kami melihat, betul tadi yang sudah dijelaskan oleh Bung Andi, tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, setelah diberikan santunan, kita tidak tahu apakah mereka ini masih bekerja atau tidak. Dan ini merupakan potensi untuk menciptakan masyarakat golongan miskin baru. Dan ini merupakan juga beban pemerintah. Tidak produktif lagi. Tidak produktif. Nah, kami yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, ingin mengembangkan manfaat. Manfaat bagaimana kita merehabilitasi setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi selain santunan, ada rehabilitasi. Iya. Rehabilitasi itu apa bentuknya? Bentuknya kami seperti sudah dijelaskan Bung Andi, setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, itu ada 3. Yang pertama bisa cacat sebagian. Yang kedua cacat kurang fungsi. Misalnya dia akibat kecelakaan kerja yang biasanya mengangkat 20 kilo setelah kecelakaan kerja hanya mampu 10 kilo. Yang ketiga adalah cacat total tetap. Jadi akibat peristiwa kecelakaan kerja, tenaga kerja tersebut misalnya mengalami kelumpuhan. Nah, yang kasus Pak Supriyatna ini, dia adalah cacat sebagian. Karena amputasi dari kaki kiri. Dan masih bisa bekerja, masih Dan produktif. masih bisa bekerja. Dan ini kami lakukan pendampingan. Mulai dari tenaga kerja ini mengalami kecelakaan kerja, sampai dia dirawat, terus sampai dengan pelatihan, itu kami melakukan pendampingan. Oh, jadi bukan cuma santunan, habis itu selesai? Tidak. Ya. Besarnya santunan, bagaimana itu? Ada beberapa kategori, kalau dia cacat dan langsung meninggal, itu kita berikan santunan adalah 60% kali 80 bulan upah. Kira-kira dapat 48 kali gaji yang akan Itu dia kalau terima. meninggal? Kalau meninggal. Ya, terus yang lainnya? Kalau dia mengalami akibat peristiwa kecelakaan kerja, cacat total tetap, misalnya mengalami kelumpuhan, Sehingga tidak bisa lagi bekerja? kita berikan santunan 70% kali 80 bulan upah. Berapa kali gaji itu? 56 kali gaji. Lebih besar itu ya? Lebih besar. Ditambah lagi kita berikan santunan beasiswa buat anaknya. Beasiswa? Kita berikan beasiswa. Sampai berapa anak? 1 anak. Sampai segitu jauhnya. Menarik Betul. ini, saya baru tahu ini. Sebagai orang BPJS Ketenagakerjaan, apa nasihat Anda bagi perusahaan-perusahaan yang sampai saat ini belum mengikut sertakan karyawan mereka? Keberhasilan dari program JKK Return to Work ini adalah juga dibutuhkan peran dari perusahaan. Dan menurut saya, sudah saatnya perusahaan untuk ikut dalam program ini. Karena sama sekali tidak menambah beban bagi perusahaan. Ini merupakan pengembangan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka kita memperluas cakupan perlindungan kepada pekerja kita. Terima kasih Pak Ahmad Riyadi. Pak Supriyatna, dengan kondisi Anda sekarang dan Anda sudah bisa bekerja kembali, Iya. apa sebenarnya cita-cita dan harapan Anda? Saya pengen lebih baik lah.
lebih baik dalam kehidupan maupun dalam karir. Iya. Kita doakan ya, semoga Pak Supriyatna. Baik, di ujung segmen ini saya akan membagikan satu buku yang juga akan memberikan dukungan bagi Anda walaupun Anda tidak mengalami apa yang dialami oleh Pak Supriyatna dan tadi juga Pak Hasan dan Bung Beni. Tapi buku ini mudah-mudahan memberikan semangat, spirit untuk Anda bekerja dengan baik, mencapai kehidupan yang bahagia. Judulnya Happiness Cafe. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Tapi sebelum kita tutup segmen ini, saya ingin mengundang kembali Pak Hasan, Bung Beni, dan Pak Supriyatna untuk ke tengah sini. Dan saya juga ingin memperkenalkan istri-istri yang hebat itu untuk juga ke atas panggung, mendampingi suami masing-masing. Ya, istri-istri bisa berada di sebelah kanan suami. Jangan keliru ya pasangannya ya. Kita berikan aplaus dulu untuk istri-istri yang hebat. Bukan cuma itu, tapi Pak Ahmad Riyadi dan BPJS ingin memberikan apresiasi kepada orang-orang hebat ini. Untuk itu Pak Ahmad Riyadi silakan naik ke atas pentas untuk memberikan apresiasi kepada masing-masing narasumber kita hari ini. Melalui bantuan TJSL. Ini CSR ya, CSR. dari BPJS. Betul. Oke, silakan Anda serahkan langsung kalau begitu. Pak Supriyatna. Pak Beni. Pak. Dengan dukungan atau apresiasi sebanyak 10 juta kepada masing-masing, apa harapan Anda? Ya, mudah-mudahan bantuan ini bisa dimanfaatkan seperti mungkin Pak Hasan tadi bisa menambah modal kerjanya. Juga mungkin dari Pak Supriyatna juga mungkin bisa beli sawah lagi, Pak. Juga Pak Bedi. Artinya ini memberikan apresiasi untuk memberikan semangat bagi Betul, mereka ya, dan betul. tentu saja bantuan ini akan bermanfaat ya. Baik, terima kasih untuk BPJS. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan jangan kemana-mana dulu, karena di acara Kick Andy Show di segmen terakhir, Anda akan melihat keterampilan seorang pemuda yang sejak lahir sudah tidak punya kaki, tetapi dia punya keahlian yang luar biasa. Apa keahliannya? Ikuti terus Kick Andy.